Salam Just Talk. Kita bahas Atletico Madrid lawan Leipzig, di mana Leipzig lolos masuk ke semifinal ketemu Paris Saint-Germain. Match yang sangat layak untuk dimenangkan, dan ntar malam ada match seru lagi, Barca lawan Munchen. Tapi itu gue nggak tahu bikin preview atau enggak, kayaknya sih enggak. Kita lihat reviewnya aja, oke? Ya, match tadi itu kan mayoritas bilang ATM akan lolos. Kenapa? Murni karena efektivitas dari serangan, tidak butuh banyak peluang, dan pengalaman internasional pasti lebih besar daripada pemain-pemain Leipzig yang gajinya tidak lebih dari 2 juta dolar, yang usianya banyak pemain muda. Tapi mereka lupa bahwa ada seorang pelatih muda 30-an, 30 lebih dikit kalau nggak salah, ya 34 mungkin, yang namanya Julian Nagelsmann, dimana sudah berapa tahun gue sorot pada saat dia pertama di usia 29 jadi pelatihnya Hoffenheim. Dan kalau kalian ngikutin gue sudah lama, kalian tahu bahwa gue juga salah satu orang yang suka dengan gaya bermainnya Leipzig. Filosofi Leipzig yang dilahirkan oleh orang Nick, bermain biasa dengan 4-2-2, membiarkan satu sisi kosong, ngepres, finishing direct dalam beberapa detik. Tadi sedikit kelihatan, tapi tadi mainnya lebih ke, pada saat bertahan lebih main ke 4-2-3-1, menyerangnya 3-4-3 ya. Dan itu sangat berhasil. Gue pun tidak menyangka bahwa Leipzig bermain seperti itu. Sebenarnya dari sisi strategi nggak terlalu beda dengan tim-tim besar lainnya ya. Wingback naik dengan 2 DM, nggak terlalu banyak variasi. 4-2-2 yang tidak begitu diterapkan. Tapi yang membuat gue agak kaget yang berani dilakukan oleh Nagelsmann. Gue sih sering nonton Red Bull, jadi untuk gue bukan hal yang aneh lihat mereka perform seperti ini. Tapi yang gue perkirakan, mungkin Nagelsmann lebih berhati-hati mainnya karena lawannya ATM. Oke, ternyata tidak. Dia tidak merubah strateginya, hanya komposisi pemainnya sedikit dirubah karena nggak ada Werner juga, menjadi sebuah tim yang terutama di babak pertama jadi momok untuk ATM. Oke. Kalau lu ngikutin Twitter gue udah bilang, kalau begini caranya mah layak unggul, ATM over Red Bull di babak pertama sangat lebih bagus lah, lebih bagus. Dan kelihatan banget bedanya Red Bull dengan tim-tim besar lain yang melakukan membangun serangan dari belakang, kayak Madrid, kayak Barca, kayak City. Itu tahu apa? Kalau menurut gue ya, bedanya mereka itu bermain direct, nyaris tidak ada yang dribbling. Mereka hanya dribbling pada saat counter, kalau nggak bisa dipassing baru dribbling. Kalau iya sekali sentuh, 2 kali sentuh, itu gila, cepet banget. Bahkan beberapa kali dalam 90 menit ada berapa momen di babak pertama maupun babak kedua, akhir-akhir setengah jam di babak kedua, ATM berusaha untuk melakukan pressure terus, nggak ada yang dapat. Mereka benar-benar mengandalkan filosofi, kalau nggak salah pada saat merebut bola itu 5 detik ke depan harus ada shots. Dan tadi pada saat serangan, di situ kelihatan bahwa filosofi ini masih dipertahankan, yaitu bermain very direct. Di belakang, kalau pemainnya di press, nggak selalu passing ke kiper, tapi lebih ke sebelah atau ke depan. Berapa kali, ini tipikal tim besar ya, berapa kali mereka berani passing ke depan kalau ada celah 2-3 meter. Nggak perlu banyak, 2-3 meter, passing ke depan, passing ke depan. Posisi ini cukup bagus. Tapi kembali lagi, ini kan tim biasa aja. Gue udah pernah bahas Red Bull kalau nggak salah di salah satu itu, bahwa mereka itu beli pemainnya, ada pemain Amerika lah, pemain dari mana, di ujung-ujung mereka cari, scoutingnya bagus.
tapi yang dibeli itu pemain yang usianya U23 kayak Dani Olmo yang baru aja gabung, yang cetak gol itu baru 22 tahun. Werner waktu gabung pun di bawah 23 tahun. Jadi ini filosofi yang sama mereka dipertahankan dan nemu aja. Walaupun tadi ada beberapa yang nggak bagus, itu gue lupa namanya. Satu pemain itu kurang bagus sebagai subs ya. Tapi secara overall tidak ada pemain bintang, lebih mengandalkan ya teamwork. Teamworknya bagaimana bekerja keras, lari keras, dan passing. Banyak passing, latihan di passing. Ini berkat kerja filosofinya yang diterapkan Nagelsmann juga. Jadi fokus ke teknik dasar. Cuman yang gagal di babak pertama yaitu end passing. End passingnya terutama dari Angelino itu jelek banget. Walaupun Angelino bermain cukup bagus ya, defense maupun attack, dan gol kedua berkat Angelino, tapi secara 90 menit passingnya jelek banget Angelino. End passing ya, bukan passing biasa, end passing, bukan passing saat membangun serangan. Nah, pergantian posisi dan direct football ini nggak sama sekali. Simeone itu nggak ada solusinya. Di babak pertama bahkan gue mau lihat apa yang dilakukan oleh Simeone di babak kedua untuk nahan permainan direct football dari Red Bull ini. Nggak ada. Babak kedua sama, sampai 1-1 baru mereka sedikit dapat angin, baru sedikit nyerang karena stamina dari Red Bull, pemain Red Bull juga agak menurun, baru mereka berani ke depan pada saat mereka diberikan ruangan, pada saat Red Bull mundur ke babak sendiri melakukan defense. Tapi secara overall, terutama di babak pertama, itu ATM diobok-obok gitu. Itu pemainnya ngelihat bola atau nguber pantatnya pusing sendiri. Asli. Direct footballnya luar biasa, tapi kembali lagi kekurangan apa? Kreativitas. Ujung-ujungnya nyaris nggak ada shot dari lini kedua, crossing dan hampir semua salah hilang, kecuali satu momen di mana Dani Olmo masuk ke tiang dekat, heading ke tiang jauh, dan itu bukan salah Oblak. Untuk defender pun sangat sulit untuk diantisipasi. Dan 1-0 di babak pertama itu sangat layak. Babak kedua nggak berubah. Berubahnya pada saat ini juga tipikal pelatih hebat ya. Julian Nagelsmann lihat stamina ini menurun, dia masukkan Patrick Schick, merubah sistem jadi 4-4-2. Patrick Schick kuat dengan bola atas, biar Poulsen nggak sendirian. Poulsen nggak kelihatan sama sekali, tapi bekerja cukup keras untuk membangun serangan. Cuman dia bukan tipikal real striker. Pada saat Poulsen out of position, harusnya Olmo yang masuk. Nah, sekali iya, tapi habis itu nggak begitu kelihatan juga. Dapat berapa setengah peluang lah. Cuman pada saat 4-4-2, baru ATM memasukkan Felix dan Morata, baru mereka lebih berani bermain karena diberi ruangan. Kalau nggak diberi ruangan, 10 orang main defense. Kalau lu melakukan 10 orang defense, peluang untuk counter pun nyaris nggak ada. Dan satu orang yang tadi dilihat oleh banyak netizen, oleh banyak just talker juga, itu perannya Upamecano, 21 tahun loh. Kuat dalam defense, kuat dengan bola atas, punya dribbling, bisa bangun serangan. Cuman nggak dibeli sama klub besar. Walaupun dia baru perpanjang kontrak 4 tahun, sebenarnya klub besar itu kalau keluar dengan dana gede gampang dibeli. Kalau ada defender yang layak dibeli 80 juta, yaitu orangnya, bukan Koulibaly. Ya, tapi ya gue nggak tahu. Dan Upamecano itu kan diincar Arsenal, tapi cuma dalam tahap incar doang. Nggak lama kemudian dia perpanjang kontrak 4 tahun kalau nggak salah. Karena manajemen Red Bull sangat smart dalam melihat pemain. Tadi dia membuktikan he plays almost perfect. Ngelihat dia melakukan berapa kali salah passing atau kehilangan bola, tapi nggak terlalu berbahaya lah. Cuman ini pemain luar biasa.
Dia bisa ngelewatin pemain ATM depan berkali-kali, bukan sekali pada saat out of possession. Ini pegang bola, dia lari, dilewatin. Karena pemain yang lari kan out of possession, arahnya itu cuma satu. Belok sedikit, dia udah nggak bisa nguber. Dan itu berkali-kali dilakukan dengan dribbling ke depan, passing, membangun serangan, membuka ruangan. Karena pada saat dia maju ke depan, kan ada 2-3 pemain ATM masih di belakang. Nah, hal kayak gini nggak banyak center back bisa melakukan itu. Kembali lagi, sayangnya end passingnya nggak terlalu bagus. Maka dari itu kalau dibilang apakah Red Bull sangat layak lolos berdasarkan 90 menit. 45 menit pertama untuk Red Bull, 40 menit udah ya imbang lah. Penalti yang layak penalti ini gara-gara si Klosterman, kalau nggak salah itu siapa namanya, begonya minta ampun. Jelas-jelas dia ke samping, bola ketutup kakinya, masih aja sliding. Nggak ada kiper kok. Tapi ya kesalahan itu ditutup dengan gol deflect-nya. Memang itu deflect, tapi berkat kerja keras para pemain Red Bull, mereka sangat layak lolos. Dan ini akan menjadi seru lawan PSG. Cuman PSG kali ini gue bilang PSG, gue unggulkan PSG. Kenapa? Karena punya Mbappe sama Neymar, udah gitu aja. Dari situ udah kelihatan lah. Apalagi kalau Verratti sama Di Maria sudah sembuh, gue nggak tahu mereka bisa main atau enggak. Tapi dengan Neymar dengan Mbappe aja udah kesulitan, kalah level lah. Cuman prestasi mereka malam ini luar biasa yang ditunjukkan kepada ATM, tim yang langganan masuk perempat final dan semifinal selesai juga. Inilah sebuah pelajaran untuk Simeone, main bertahan gimana pun, bersyukur nggak lolos, karena main bertahan seharusnya nggak dapat hadiah yang nikmat seperti yang dilakukan oleh Simeone. Oke, thanks, see you tomorrow.